Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya Fajar Wayong, dan kali ini ada tema menarik ya Prisa ya. Sangat menarik. Tunggu. Kan bulan depan ya Fajar ini akan melepaskan status lajangnya begitu ya. Kamu udah ini belum bimbingan pranikah belum? Udah sempet ngobrol-ngobrol gimana nanti kalau menikah? Kalau bimbingannya kebetulan belum, masih dijadwalkan. Waduh. Cuma memang lebih ke persiapan mental aja sih dari diri sendiri. Ini cocok nih. Hari ini kita akan membahas tema menarik, yaitu mengenai potensi bisnis platform konsultasi psikologi ya. Bisa juga kayaknya ini untuk yang pasangan baru ingin menikah. Sudah tersambung via video conference bersama dengan Mas Andreas Handani, CEO dari Bicarakan.id. Apa kabar Mas Andreas? Baik. Halo lu, Mbak Prisa. Halo, ada yang mau bicarakan sesuatu nih? Belum ya, saya tidak akan langsung ke sana Mas Andreas. Ini kita bicarakan soal Bicarakan.id dulu nih. Kita ngobrol soal itu, di mana kita pengen tahu Mas Andreas ini sebetulnya platform konsultasi yang seperti apa dan mengapa sebetulnya platform konsultasi semacam ini dibutuhkan masyarakat. Boleh Bang. Jadi ya benar ya, tadi yang Mbak Prisa bilang, kita adalah platform konsultasi dengan psikolog gitu. In terms of kenapa dibutuhkan, I think ada dua aspek ya yang bisa saya jawab. Yang pertama adalah dari segi kebutuhan, dan yang kedua dari segi dari segi supply, sorry. Nah, kebutuhannya sendiri itu ada data yang menunjukkan dari riset kesehatan dasar, menunjukkan bahwa ada lebih dari 12 juta orang itu mengalami depresi. Gitu. Dan itu semua dalam usia produktif, yakni di usia di atas 15 tahun. Gitu. So sangat produktif gitu ya, tapi mengalami depresi. Gitu. Dan dari segi supply sendiri, hanya ada 2.800 psikolog klinis dibanding 278 juta orang di Indonesia. Gitu. Itu berarti ada 1 orang psikolog klinis dibanding 100.000 orang yang harus dia bantu. Kan cukup masif ya. I think 2 itu sudah menunjukkan bahwa wah memang dibutuhkan sekali ya platform seperti ini. Oke. Apakah layanan konsultasi psikologi yang ada di Bicarakan.id ini lebih kepada memang yang depresi? Kalau yang tidak depresi, bagaimana? Misalnya ya tadi, adakah apa yang misalnya menjelang pernikahan begitu, depresinya mungkin mau melepaskan masa single, enggak ya Fajar ya? Enggak depresi ya? Enggak ya. Itu gimana? Ada tidak? Happy dong. Ada dong. Oh, ada? Kita justru sangat senang ya kalau ada case-case yang lebih preventif, pencegahan gitu ya. Bukan mengatasi, itu boleh banget, bisa banget. Gitu. Apalagi kayak bimbingan sebelum menikah itu I think sangat-sangat bijak ya langkah yang diambil kalau diambil bimbingan itu sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, pas nih ya sepertinya ya, bisa digunakan untuk teman-teman juga yang ingin menikah. Tapi soal Bicarakan.id Mas Andreas, ini sebetulnya layanannya seperti apa yang ditawarkan dan solusi yang ditawarkan oleh Bicarakan.id untuk masyarakat ini bagaimana gambarannya? Ya. Basically, menurut saya nggak ada yang salah ya dengan layanan konsultasi psikologi yang sekarang ada. Gitu. Cuma banyak banget kan keterbatasan secara fisik, gitu, secara tempat, gitu ya, secara jarak, secara waktu, ketersediaan psikolognya juga lama, gitu ya, susah cari jadwal. Itu tuh seringkali menjadi hambatan. Gitu. Nah, kami menggunakan teknologi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Gitu. Dengan teknologi itu kita bisa mempertemukan antara psikolog dan kliennya. Kalau di kita sebutnya pembicara, gitu ya. Jadi psikolog dan pembicara itu kita bisa pertemukan dengan mudah dan cepat. I think itu adalah benefit yang terbesar dari konsul dibicarakan dan menggunakan teknologi. Gitu. Konselingnya pun juga bisa dijaga ya kualitasnya, gitu. Yakni diadakan via voice call atau video call. Jadi tetap oke. Nah, Bicarakan.id ini sudah berjalan berapa lama? Kemudian lebih banyak tuh dari apa istilahnya yang join di Bicarakan.id begitu ya, lebih banyak membahas soal-soal seperti apa sih? Apakah yang justru kayak dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau dalam sekolah mungkin studi mungkin ada gitu. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda dulu ya Fajar ya. Ya, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita, tapi tetaplah bersama kami pemirsa. Usai jeda kami akan kembali. Ya, masih bersama kami di Create Up, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Andreas Handani, CEO Bicarakan.id. Mas Andreas, untuk pengguna layanan lah bisa saya katakan begitu, untuk Bicarakan.id ini sebetulnya adakah gambarannya umur berapa yang paling dominan dan
biasanya persoalan apa sih Mas yang kemudian dikonsultasikan atau dikeluhkan? Ada banget Mas Sam. Jadi para pengguna layanan kami itu di umur usia produktif, yang pasti itu ya, di antara umur 25 tahun sampai 34 tahun. Dan untuk topiknya sendiri itu juga beragam, tapi 3 yang paling besar adalah tentang keluarga, jadi masalah-masalah keluarga. Yang kedua, masalah-masalah pernikahan atau hubungan. Mhm. Cocok ya sama bahasan kita tadi. Cocok sekali nih sama Fajar. Nomor Oke. 3 adalah pekerjaan. Itu juga Pekerjaan. Nah, tiga-tiganya ada di Fajar nih. Enggak ya? Oke, itu usia-usia produktif 25 sampai 34 tahun ya? 34 tahun, benar banget. Oke, berarti mungkin banyak ya di usia-usia seperti itu yang sebenarnya mungkin depresi, tetapi tidak menyadari bahwa dia depresi. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Mas Andreas? Ada. Bahkan ada termnya ya, Mbak Brisa. Namanya high functioning depression. Artinya orang yang sebenarnya depresi, tapi mereka masih berfungsi. Gitu. Hmm. Tapi produktivitasnya lama-kelamaan turun gitu. Kayak apa ya, pelan-pelan turun, lama-kelamaan crash, nabrak tembok gitu. Tapi kita nggak sadar gitu. Kita merasa bahwa masih produktif, kurung-kut gitu ya. Jadi masih nggak apa-apa lah gitu. Tapi ya itu justru bahayanya gitu ya. Membawa kita lengah. So, I think gitu sih. Gitu. Oke, baik, kalau bicarakan.id, Mas Andreas ini bisa mengeluarkan diagnosa psikologi atau tidak sih sebetulnya kepada para pengguna layanan ini? Bisa, karena kan kita konsultasi sama psikolog klinis ya. Iya, Cuma benar. kita seringnya menyarankan untuk sesi yang offline, tatap muka. Kita pun juga ada tatap muka. Ya, karena anak muda sekarang kan banyak yang self-diagnose begitu ya, menyatakan punya isu mental health begitu, tapi sebetulnya tidak mendapatkan diagnosa dari profesional. Begitu. Oke, jadi berarti bicarakan.id ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara psikolog dengan pembicara istilahnya ya, yang ingin konsultasi tetapi justru bisa juga pertemuannya secara offline agar lebih lebih intens begitu ya antara psikolognya dengan si pembicaranya. Oke, sudah berapa lama sih bicarakan.id ini berdiri dan perkembangannya sejauh ini seperti apa serta apa yang menjadi target terdekat dari bicarakan.id? Ya, kita udah berdiri 3 tahun, masuk ke tahun keempat gitu ya. So far so good, bersyukur so far so good. Target terdekat apa ya? I think kita mau, aku bisa share ini sih, visi misi gitu ya. Kalau target terdekat aku jujur nggak ada yang gimana-gimana banget. Tapi soal visi misi, kita tuh pengen membangun Indonesia yang sejahtera secara psikologis. Itu adalah visinya bicarakan.id. Sedangkan misi ya kita pengen menyokong visi tersebut. Akhirnya kita pengen menyediakan layanan konseling, asesmen, dan juga psikoterapi yang terbaik gitu ya untuk para pembicara kita untuk bisa membantu mereka mengatasi masalah-masalah psikologis mereka dari akarnya. Itu yang kita mau capai. Kalau pencapaian target profitabilitas misalnya, ini labanya ini seperti apa? Ada gambarannya nggak, Mas Andreas? Dalam 3 tahun terakhir ini. Wah, I think itu aku nggak bisa share terlalu banyak ya. Tapi yang udah bisa, profit belum? itu pun juga aku nggak bisa share terlalu banyak. Cuma yang bisa aku share adalah dari kita semua, para shareholders dibicarakan gitu ya. Belum ada yang mengambil profit sama sekali. Semuanya kami investasikan kembali ke pembangunan infrastruktur dibicarakan. Oh, oke. Oke, terakhir mungkin ini bermitranya seperti apa sih sebetulnya dengan para psikolog klinis tadi dan sebetulnya adakah peningkatan layanan yang akan dilakukan dalam Waktu kedepannya? dekat. Sorry, boleh tolong dulu Mas? Ya, ini bermitranya dengan para psikolog klinisnya ini seperti apa dan adakah kemudian peningkatan layanan dalam waktu dekat yang akan dilakukan? Bermitranya betul, kita masih dalam bentuk mitra gitu. Antara kita sama psikolognya, peningkatan terus ada nih. Jadi kita buat inisiatif internal untuk bisa terus menjaga kualitas yang kita berikan gitu. Especially once kita mau scale up nih, rekrut psikolog baru, handle more clients gitu, itu tentunya pasti banyak challenge yang berbeda ya yang kita hadapin sekarang. Kalau Fajar mau konsultasi biayanya berapa sih? Singkat saja Mas Andreas. Biayanya adalah 259.000. 259.000, tapi untuk long 49, sorry. Oke, long term ya sampai pernikahannya ini bisa sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Baik. Dan bisa juga bareng pasangan, itu juga bisa Mas. Terima kasih. Kita masih bisa gali lebih banyak tapi waktu kita terbatas ya Mas Andreas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Create Up. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk bicarakan.id.
Oke, itu dia tadi ya, bagi Anda yang, berminat juga ini sangat penting begitu ya, kesehatan mental ini juga perlu untuk kita, bangun bahwa mental yang sehat itu bukan berarti kenapa-kenapa, karena kan suka Ya. ada yang denial gitu ya, karena kan ya depresi juga termasuk kesehatan mental agar bisa lebih produktivitas lagi. Ya itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk banyak orang dan juga termasuk Anda. Dan sebelum kita tutup Power Breakfast kita hari ini, kita akan update bersama-sama posisi indeks harga saham gabungan di pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, di mana terpantau IHSG ini terakhir di 6.966,62 atau menguat tipis 0,07%. Kemudian saham-saham penggerak dari sisi gainers ada Prim, MPRO, Fire, Kajen, Inet, Sema, Doit, dan juga Ahab. Kemudian dari sisi losers ada United Tractors, YNKP, UNVR, Jasa Marga, Cuan, Adaro, AMRT, Medco, dan Akra. Oke, itu dia ya, setelah pukul 9:29. Dan pemirsa, 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi inspirasi dan juga sumber referensi untuk Anda. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong dan rekan saya. Dan saya Prisa Sumodatu pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.